Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Windy Hayati Syifah dengan NIM 86224100087. Video ini dibuat untuk tugas UTS mata kuliah pedagogi. Di sini saya akan menjawab yang pertama itu pengertian pedagogi. Nah, menurut buku, pedagogik merupakan ilmu yang membahas pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Jadi, pedagogik mencoba menjelaskan tentang seluk-beluk pendidikan anak. Nah, pedagogik merupakan teori pendidikan anak. Nah, penjelasan menurut pribadi saya itu, pedagogik itu sebenarnya ilmu yang fokusnya membahas bagaimana anak itu belajar dan berkembang lewat proses pendidikan. Nah, intinya ilmu ini yang mempelajari seluk-beluk pendidikan pendidikan anak secara mendalam. Selanjutnya itu ada yang B, pedagogik dalam arti khusus. Nah, menurut penjelasan pribadi saya, dalam arti khusus itu membahas pendidikan anak secara lebih teknis, bagaimana anak itu dibimbing, diarahkan, atau didampingi supaya berkembang. Menurut arti luasnya itu pendidikan dipahami sebagai usaha manusia untuk memperbaiki hidupnya. Jadi, belajar itu nggak cuma di sekolah, tetapi juga berlangsung seumur hidup. Selanjutnya yang C itu ada mendidik, mengajar, dan melatih. Nah, jawaban penjelasan menurut saya pribadi itu membimbing anak, melatih itu sama saja seperti membimbing anak supaya makin dewasa dan matang secara sikap. Nah, kalau mengajar itu memberikan ilmu biar kemampuan berpikirnya itu tumbuh. Sedangkan melatih itu membiasakan anak melakukan keterampilan tertentu lewat praktik. Nah, pasti kalian itu tidak asing dengan latihan menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan melatih anak dengan melakukan keterampilan. Selanjutnya itu D. Pertanyaannya, mengapa pentingnya pendidikan dan mengapa manusia memerlukan bantuan? Nah, jawabannya itu dari buku, untuk menyiapkan individu untuk masa depan yang lebih baik dengan meningkatkan kemampuan berpikir, dan manusia tidak saja hidup sebagai individu yang mempunyai kebebasan dan hak-haknya sebagai individu, namun manusia hidup pula dalam ikatan kerja dengan sesama manusia. Nah, yang disebut kehidupan bermasyarakat. Nah, menurut penjelasan pribadi saya itu, pendidikan itu penting karena membantu kita mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Nah, manusia juga kan butuh bantuan karena kita itu hidup bareng orang lain. Jadi nggak bisa kita sepenuhnya mandiri. Kita belajar dari orang dewasa, dari lingkungan, dan dari pengalaman. Selanjutnya itu E. Jelaskan teori pendidikan dan praktik pendidikan dan mengapa kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan. Nah, penjelasan menurut saya pribadi itu, teori itu dasar pemikiran, sedangkan praktik itu penerapannya di lapangan atau cara praktiknya itu di lapangan. Nah, dua-duanya itu harus jalan bareng. Kalau teori tanpa praktik cuma jadi konsep, dan praktik juga tanpa teori sering bikin proses mendidik itu jadi nggak terarah. Nah, karena kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan jika tanpa konsep. Bab selanjutnya yaitu pedagogik sebagai ilmu pengetahuan. Di sini ada A, yang pertanyaannya itu, jelaskan 5 fungsi dan tugas pedagogik. Nah, penjelasan menurut saya pribadi itu, pedagogik itu punya beberapa fungsi yang penting banget dalam dunia pendidikan. Salah satunya, ilmu ini membantu ngumpulin dan nyusun berbagai temuan tentang pendidikan biar nggak berantakan dan lebih gampang dipahami. Nah, pedagogik juga ngasih penjelasan sekaligus arahan tentang gimana pendidikan seharusnya dijalankan, termasuk bagaimana pendidik bersikap dan mengambil keputusan. Nah, dari sini kita itu bisa memperkirakan hal-hal yang mungkin muncul selama proses belajar. Nah, sehingga pendidik itu bisa siap duluan. Nah, selain itu, pedagogik juga berperan buat mengontrol jalannya pendidikan supaya hal-hal yang baik bisa terus dijaga dan hal yang kurang bisa dicegah. Nah, terakhir, pedagogik itu terus berkembang biar tetap cocok dengan perkembangan zaman. Jadi apa yang diajarkan dan cara mendidiknya itu bisa tetap relevan dengan kebutuhan anak-anak sekarang. Selanjutnya itu B, jelaskan pedagogik sebagai ilmu empiris, ilmu kemanusiaan, ilmu normatif, dan ilmu praktis. Nah, jawabannya, penjelasan menurut saya pribadi itu, pedagogik itu bisa dilihat dari beberapa sisi karena cara kerjanya itu cukup luas. Dan sebagai ilmu empiris itu, pedagogik dasarnya dari apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Nah, jadi yang dipelajari itu adalah fakta nyata tentang bagaimana pendidikan berlangsung. Nah, di sisi lain, pedagogik juga termasuk ilmu kemanusiaan karena yang dibahas itu manusia, khususnya anak. Nah, sehingga hal-hal seperti perasaan, nilai,
dan perkembangan mereka itu ikut diperhatikan. Nah, pedagogik juga bersifat normatif, artinya dalam mempelajari pendidikan ada pertimbangan tentang mana yang dianggap benar, pantas, dan baik untuk dilakukan. Selain itu, pedagogik punya sisi praktis yang membantu memberi arahan tentang apa yang sebaiknya dilakukan pendidikan dalam kegiatan mendidik sehari-hari. Jadi keempat sisi ini saling melengkapi dan membuat pedagogik jadi ilmu yang lengkap dan tetap relevan untuk diterapkan. Selanjutnya itu C. Jelaskan pedagogik teoritis dan pedagogik praktis. Nah, penjelasan menurut saya pribadi, pedagogik sebenarnya itu punya dua bagian yang saling melengkapi, yaitu bagian teoritis dan bagian praktis. Nah, di sisi teoritis fokusnya itu pada penyusunan konsep, pemikiran dasar, dan penjelasan tentang bagaimana pendidikan itu seharusnya berlangsung. Nah, sedangkan bagian praktis lebih menekankan pada penerapan semua teori. Nah, penerapan pada semua teori tersebut dalam kegiatan mendidik yang nyata, seperti saat guru sedang mengajar di kelas, membimbing siswa, atau mengatur proses belajar. Nah, kedua sisi ini nggak bisa dipisahkan, karena teori saja tanpa praktik itu cuma jadi bahan bacaan yang nggak kelihatan hasilnya. Sebaliknya, praktik tanpa teori bikin proses mendidik berjalan tanpa arah yang jelas dan gampang melenceng dari tujuan pendidikan yang sebenarnya. Jadi teori praktik harus juga jalan bareng. Jadi teori dan praktik itu harus jalan bareng supaya pendidikan itu bisa berjalan dengan baik, terarah. Selanjutnya itu D. Pedagogik teoritis dan pedagogik praktis. Mengapa kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan? Jadi pedagogik teoritis dan praktis itu sebenarnya saling terikat dan nggak bisa dipisahkan karena keduanya itu punya peran yang berbeda, tapi saling melengkapi. Nah, teori memberikan dasar dan arah tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam pendidikan, sedangkan praktik itu membuat teori itu benar-benar diterapkan dalam kegiatan mendidik sehari-hari. Kalau cuma teori yang jalan, dunia pendidikan itu nantinya bisa mandek gitu, karena semua ide itu hanya berhenti di konsep tanpa ada bukti nyata apakah itu berhasil atau tidak. Dan sebaliknya, praktik tanpa teori juga berbahaya karena pendidikan bisa bertindak tanpa landasan yang jelas, sehingga pendidikan jadi tidak konsisten dan mudah melenceng dari tujuan sebenarnya. Jadi agar pendidikan tetap berkembang dan sesuai kebutuhan zaman, teori harus memberi arah, praktik harus mewujudkannya secara nyata. Selanjutnya itu ada bab landasan filosofis dalam pendidikan. Nah, pertanyaannya itu, landasan filosofis dalam pendidikan di Indonesia berdasarkan pada, dan sebutkan penjelasan 3 makna landasan tersebut. Penjelasan menurut saya, landasan filosofis itu landasan filosofis pendidikan di Indonesia itu berdasarkan ngambil dari Pancasila. Soalnya Pancasila itu dianggap sebagai cara pandang hidup bangsa kita. Nah, jadi nilai-nilai yang ada di dalamnya itu harus jadi pegangan dalam mengatur waktu pendidikan. Nah, maknanya ada 3. Pertama, setiap rencana atau aturan tentang pendidikan itu harus mengikuti nilai-nilai yang ada di Pancasila. Kedua, seluruh sistem pendidikan itu mulai dari tujuan, kurikulum, sampai pelaksanaannya itu harus tetap berlandaskan Pancasila. Nah, Pancasila agar arahnya itu jelas. Ketiga, lewat pendidikan kita itu pengen membentuk manusia Indonesia itu yang sesuai dengan cita-cita Pancasila, yaitu orang yang punya karakter baik, beretika, dan bisa. Nah, selanjutnya ini B. Jika tidak adanya landasan filosofis dalam pendidikan di Indonesia, maka apakah dampak bagi anak-anak bangsa kita dan apa yang akan terjadi? Sebutkan minimal 5 penjelasan. Nah, penjelasan menurut saya pribadi, kalau pendidikan di Indonesia nggak punya landasan filosofis seperti Pancasila, itu dampaknya bakal besar buat perkembangan anak-anak bangsa. Yang pertama itu, arah pendidikan bisa jadi kacau karena nggak ada nilai yang menjadi pegangan, sehingga tiap sekolah atau lembaga itu bisa bikin aturan sendiri sesuai kepentingannya. Yang kedua itu, nilai moral yang harusnya ditanamkan sejak kecil bisa hilang, dan anak-anak tumbuh tanpa tahu batasan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, identitas bangsa itu bisa bikin lemah karena pendidikan itu tidak lagi menanamkan nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian dari karakter. Nah, yang keempat itu, tujuan pendidikan jadi nggak jelas, sehingga proses belajar bisa berjalan tanpa arah dan tidak benar-benar membentuk pribadi yang utuh. Yang kelima, dalam jangka panjang kualitas generasi muda itu bisa menurun karena mereka itu tidak dibangun dengan nilai dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup dan perubahan zaman. Nah, selanjutnya itu ada bab landasan psikologis dalam pendidikan. Yang pertama itu pertanyaannya yang A, sebutkan dan jelaskan 5 model belajar siswa. Nah, jawabannya itu, penjelasan menurut saya pribadi ada 5 model yang ngejelasin gimana
siswa belajar. Yang pertama itu model Carroll yang bilang kalau hasil belajar itu tergantung seberapa banyak waktu yang benar-benar dipakai buat belajar. Yang kedua itu model Bloom yang percaya kalau hampir semua orang itu bisa belajar asal dengan suasana yang mendukung dan cara ngajarnya itu cocok. Yang ketiga itu model Glaser yang melihat belajar dari 3 hal: bakat siswa, proses belajar yang dijalanin, dan cara guru itu ngajar. Yang keempat itu model Fraser yang nyatuin berbagai cara pandang tentang belajar biar lebih lengkap. Yang kelima itu model MC Celan yang nunjukin kalau motivasi berprestasi itu ngaruh banget. Semakin besar kemauan siswa buat berhasil, semakin serius mereka dalam belajar. Nah, selanjutnya itu yang B, sebutkan dan jelaskan 7 faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Penjelaskan berdasarkan pemikiran pribadi Anda. Yang pertama itu ada faktor sekolah. Menurut saya, yang pertama itu ada faktor sekolah, faktor sosial, faktor guru, faktor pengajaran, metode pengajaran, faktor proses belajar. Nah, penjelasan menurut saya itu ada beberapa hal yang mempengaruhi belajar siswa. Nah, sekolah itu berperan lewat lingkungan yang nyaman dan mendukung. Faktor sosial seperti keluarga, teman, yang juga mempengaruhi karena bisa bikin siswa itu semangat, atau sebaliknya. Nah, guru sangat menentukan lewat cara mengajar dan sikapnya ke siswa. Lalu ada pengajaran, yaitu bagaimana materi itu disusun dan disampaikan. Nah, selanjutnya itu ada metode mengajar juga penting karena cara yang menarik itu bikin siswa lebih gampang paham. Terakhir, proses belajar dari sisi siswa sendiri, misalnya motivasi, kondisi fisik, dan fokus yang ikut menentukan lancar atau tidaknya mereka belajar. Nah, bab selanjutnya itu ada bab konsep, karakteristik, dan jenis alat pendidikan. Dari asli buku Profesor Uyo Sadulo. Nah, yang di sini ada pertanyaan A. Alat pendidikan dan faktor pendidikan, jelaskan dan berikan contohnya. Nah, penjelasan menurut pemikiran saya, alat pendidikan itu sebenarnya hal-hal yang sengaja kita lakukan buat ngajarin atau ngebentuk kebiasaan baik pada anak. Misalnya, guru ngasih tugas supaya belajar tanggung jawab, itu jelas dilakukan dengan tujuan mendidik. Sedangkan faktor itu pendidikan itu pengaruh yang datangnya nggak sengaja, tapi tetap bikin anak belajar sesuatu. Contohnya, anak ikut-ikutan kebiasaan orang tuanya karena tiap hari dia tuh lihat dan terbiasa, padahal orang tuanya tuh nggak lagi niat ngajarin gitu. Jadi gampangnya alat pendidikan itu yang memang diniatin buat mendidik. Sementara faktor pendidikan itu yang ngaruh tanpa direncanain. Selanjutnya itu ada B, 5 jenis alat pendidikan, jelaskan. Nah, menurut pemikiran saya ya, yang pertama itu perlindungan. Perlindungan itu penting karena anak itu butuh merasa aman dulu nih sebelum bisa belajar dengan nyaman. Lalu ada kesepahaman. Nah, yaitu ketika anak melihat dan meniru sikap orang dewasa, baik yang disadari maupun tidak, sehingga pendidik harus memberi contoh yang baik. Dan lalu kesamaan arah juga dibutuhkan, artinya pendidik dan anak itu harus punya tujuan yang sejalan supaya proses belajar di situ berjalan lancar. Nah, dari situ muncul perasaan yang bersatu, yaitu hubungan yang hangat dan kekeluargaan yang bikin anak itu lebih mudah terbuka dan memahami arahan. Terakhir itu ada pendidikan karena kepentingan diri sendiri, yaitu ketika anak mulai sadar apa yang baik untuk dirinya dan mau bertanggung jawab membentuk kebiasaan serta sikapnya sendiri. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu C. Menurut Anda apa saja manfaat alat pendidikan dan bagaimana jika tidak ada alat pendidikan di dalam sistem pendidikan negara kita? Masing-masing 5 contoh penjelasan. Nah, menurut pemikiran saya ya, yang pertama itu membentuk kebiasaan baik. Nah, alat pendidikan itu bikin anak terbiasa melakukan hal-hal positif karena ada latihan dan pembiasaan yang sengaja dilakukan. Contohnya, guru itu memberi tugas piket supaya anak itu terbiasa disiplin dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua, mempermudah guru. Mengarahkan perilaku anak dengan alat pendidikan, guru itu lebih gampang mengatur kelas dan mengarahkan anak karena ada aturan dan tindakan yang jelas. Contohnya, guru membuat aturan kelas yang harus ditaati sehingga anak itu tidak ribut saat pelajaran berlangsung. Yang ketiga itu ada menumbuhkan sikap disiplin. Nah, anak itu jadi lebih terbiasa mengikuti aturan karena alat pendidikan membantu mereka memahami mana perilaku yang baik. Contohnya, memberikan jadwal belajar harian yang harus diikuti sehingga anak itu belajar mengatur waktu. Nah, yang keempat itu membantu pembentukan karakter. Nah, alat pendidikan itu bisa jadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai seperti sopan santun, tanggung jawab, dan kerjasama.
Nah, yang kelima itu membuat proses belajar lebih terarah. Nah, proses belajar itu jadi punya tujuan yang jelas dan lebih mudah dicapai karena ada tindakan yang mendukung. Contohnya itu memberikan proyek kelompok untuk melatih kerjasama dan komunikasi anak. Mungkin itu saja video jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.